Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang materi Smart Environment. Adapun sub pembahasan kita yaitu pengertian Smart Environment, tujuan Smart Environment, manfaat Smart Environment, tantangan Smart Environment, solusi Smart Environment, contoh Smart Environment, kesimpulan serta pertanyaan. Yang pertama ada pengertian. Smart Environment atau lingkungan cerdas adalah konsep pembangunan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi atau TIC untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan kehidupan masyarakat. Konsep ini berfokus pada pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, pengurangan polusi, dan peningkatan efisiensi energi. Yang kedua ada tujuan. Tujuan utama Smart Environment adalah yang pertama, melestarikan lingkungan, yaitu mengurangi dampak negatif manusia terhadap lingkungan dan mendorong praktik berkelanjutan. Yang kedua, meningkatkan kualitas hidup, yaitu meningkatkan kesehatan, kenyamanan, dan keamanan masyarakat melalui pemantauan dan pengelolaan lingkungan yang cerdas. Dan yang terakhir, meningkatkan efisiensi, yaitu mengoptimalkan penggunaan sumber daya alam dan energi melalui teknologi yang cerdas. Selanjutnya ada manfaat Smart Environment. Yang pertama yaitu pengurangan polusi, yang kedua pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, yang ketiga peningkatan efisiensi, yang keempat meningkatkan kualitas hidup, yang kelima memperkuat ekonomi. Selanjutnya ada tantangan Smart Environment. Yang pertama itu ada biaya. Implementasi teknologi Smart Environment membutuhkan investasi yang signifikan. Yang kedua ada keterampilan. Diperlukan tenaga kerja yang terampil untuk mengoperasikan dan memelihara sistem Smart Environment. Yang ketiga ada kerjasama. Diperlukan kerjasama antar berbagai pihak termasuk pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk mencapai kesuksesan. Dan yang terakhir ada penerimaan masyarakat. Diperlukan edukasi dan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang manfaat Smart Environment. Selanjutnya ada solusi. Beberapa solusi untuk mengatasi tantangan Smart Environment antara lain. Yang pertama itu ada pendanaan. Pemerintah dan sektor swasta dapat bekerja sama untuk menyediakan pendanaan untuk implementasi Smart Environment. Yang kedua, pengembangan kapasitas. Diperlukan program pelatihan untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja dalam bidang Smart Environment. Yang ketiga, kerjasama antar pemangku kepentingan. Diperlukan platform kolaborasi untuk memfasilitasi kerjasama antar berbagai pihak. Dan yang terakhir, kampanye edukasi. Diperlukan kampanye edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang manfaat Smart Environment. Selanjutnya ada contoh dari Smart Environment. Yang pertama itu sistem pemantauan kualitas udara. Sistem ini memantau kadar polutan di udara dan memberikan informasi kepada masyarakat melalui aplikasi mobile. Yang kedua, sistem pengelolaan air cerdas. Sistem ini mengoptimalkan penggunaan air dan mengurangi kebocoran. Yang ketiga, sistem pencahayaan jalan yang cerdas. Sistem ini menggunakan sensor untuk menyalakan dan mematikan lampu jalan secara otomatis sehingga menghemat energi. Yang keempat, sistem manajemen sampah. Sistem ini membantu memilah dan mendaur ulang sampah secara lebih efisien. Dan yang terakhir itu ada kesimpulan. Smart Environment adalah konsep pembangunan yang menawarkan solusi inovatif untuk mengawasi berbagai tantangan lingkungan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Meskipun ada beberapa tantangan yang perlu diatasi, Smart Environment memiliki potensi besar untuk membawa masa depan yang lebih berkelanjutan bagi Indonesia. Selanjutnya
Ada beberapa pertanyaan yang diberikan kepada saya. Yang pertama yaitu dari saudari Astrid. Pertanyaannya, bagaimana cara memastikan privasi dan keamanan data dalam lingkungan cerdas yang mengumpulkan dan menganalisis data sensor secara real time? Jawabannya, implementasi kontrol akses yang ketat, enkripsi data, dan protokol keamanan yang kuat sangat penting. Penting juga untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan data yang dikumpulkan. Selanjutnya dari Andi Virgatun Najia. Pertanyaannya, bagaimana cara memastikan bahwa lingkungan cerdas dirancang dan digunakan dengan cara yang inklusif dan mempertimbangkan kebutuhan dan perspektif dari semua pemangku kepentingan? Jawabannya yaitu proses desain yang partisipatif dan inklusif yang melibatkan berbagai kelompok masyarakat sangat penting. Penting juga untuk mempertimbangkan dampak sosial dan budaya dari lingkungan cerdas, serta potensi dampaknya terhadap kelompok minoritas dan kelompok masyarakat yang rentan. Selanjutnya dari Yusmianti. Pertanyaannya yaitu, bagaimana cara mengatasi kesenjangan digital dan memastikan akses yang adil ke teknologi dan manfaat lingkungan cerdas untuk semua orang, terlepas dari latar belakang sosial ekonomi mereka? Jawabannya, diperlukan program edukasi dan pelatihan yang komprehensif, serta subsidi dan dukungan keuangan untuk kelompok marginal. Infrastruktur yang diperlukan untuk lingkungan cerdas juga harus dibangun secara merata dan mudah diakses. Selanjutnya dari Muhammad Rum. Pertanyaannya, bagaimana cara membangun kepercayaan publik dan mengatasi kekhawatiran tentang potensi penyalahgunaan teknologi dalam lingkungan cerdas? Jawabannya, komunikasi yang terbuka dan transparan tentang manfaat dan risiko lingkungan cerdas, serta keterlibatan publik yang aktif dalam proses pengambilan keputusan sangat penting. Selanjutnya ada dari Kurnia. Pertanyaannya, bagaimana cara memastikan bahwa lingkungan cerdas tetap tanggap dan dapat beradaptasi dengan perubahan kebutuhan dan kondisi, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang? Jawabannya, desain sistem yang fleksibel dan modular, penggunaan data real time untuk pembelajaran dan adaptasi, serta proses umpan balik dan evaluasi yang berkelanjutan sangat penting. Mungkin itulah tadi presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.